Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada adanya hari akhir. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang alam kubur. Sekarang kita masuk kepada adanya hari kebangkitan. Ketika manusia dan makhluk lain, jin, binatang, para malaikat kembali dibangkitkan, dihidupkan setelah mereka mati di hari kiamat. Ketahuilah bahwa kejadian bangkitnya manusia dari alam kubur itu dijelaskan Al-Quran, oleh sunnah, oleh akal, dan oleh fitrah yang selamat. Allah Azza wa Jalla telah menginformasikan hal ini dalam Al-Quranul Karim, telah menegakkan hujjah berupa dalil-dalil tentang hal ini, juga membantah orang-orang yang mengingkarinya di dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk seluruh nabi. Para nabi, sejak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, bahkan sejak zaman Nabi Adam, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan adanya hari kebangkitan ini kepada umat-umatnya dan telah menjelaskan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang rentang waktu antara beliau dengan hari kiamat ini digambarkan seperti dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah, yang menunjukkan dekatnya waktu antara Nabi SAW dengan hari kiamat. Beliau menyatakan, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus ketika jarak waktu antara aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Lalu menunjukkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, yang menunjukkan sudah dekat. Selain itu beliau menjelaskan secara rinci tentang akhirat dengan penjelasan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, tidak pernah dijelaskan oleh para nabi sebelumnya. Tapi yang jelas kiamat besar ini ma'ruf, dikenal, diperkenalkan oleh semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kiamat ini sudah diingatkan ketika sejarah kehidupan manusia baru dimulai. Diturunkannya Adam dari surga ke dunia ini, langsung diperingatkan bahwa nanti akan ada kematian, akan ada kiamat, akan ada hari kebangkitan lagi. Dan ini dijelaskan oleh Allah sejak awal dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36, Allah berfirman, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kata Allah, kami berkata,
turunlah kalian semuanya ke muka bumi. Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Maksudnya manusia, Adam saat itu dengan Hawa menjadi musuh bagi iblis yang juga sama-sama diturunkan ke muka bumi. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian di muka bumi ini ada tempat menetap dan kesenangan sampai hari kiamat. Lalu Allah berkata, qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di muka bumi itulah kalian hidup. Di muka bumi itu pula kalian mati. Dan dari bumi itu pula kalian nanti akan dibangkitkan kembali. Berkata iblis, laknatullahi alaih. Perkataan iblis ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Hijr 36 dan sampai 38. Qal, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Berkata iblis, ya Allah, beri tempo aku sampai hari kebangkitan nanti. Sampai hari kiamat. Sudah diterangkan bahwa nanti akan ada kiamat loh. Ini di awal sejarah kehidupan manusia ketika manusia dan iblis diturunkan ke muka bumi pertama kali. Sudah diungkit kiamat. Iblis menyatakan, ya Allah beri tempo aku, beri waktu aku sampai hari kiamat. Maksudnya jangan matikan aku sampai hari kiamat. Permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Innaka minal mundzirin. Kamu, hai iblis, termasuk yang diberi tangguh, diberi tempo sampai hari kiamat. Iblis tidak mati. Hanya iblis. Adapun bangsa jin yang menjadi anak turunannya yang biasa mati. Tapi iblis tidak mati. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari pada waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya sampai hari kiamat. Jadi awal mulai sejarah kehidupan manusia, iblis dan Adam diturunkan pertama kali ke alam dunia, sudah disebut nanti akan ada kiamat loh, dan akan ada hari kebangkitan. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau berkata kepada kaumnya. Perkataan Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Nuh. Ayat yang ke-17 dan yang ke-18 kata Allah, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah menghidupkan kalian di muka bumi dengan sebenar-benar, dengan pertumbuhan biasa. Tsumma yu'idukum fiha. Lalu Allah akan mengembalikan kalian ke dalam tanah lagi. Mati itu. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah akan mengeluarkan kembali kalian dengan sebenar-benarnya. Dibangkitkan lagi nanti. Dari zaman Nabi Nuh sudah diingatkan umatnya. Termasuk perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82. Kata Allah, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah lah yang aku harapkan dia akan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat nanti. Nabi Ibrahim juga sudah menyampaikan akan adanya hari kiamat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam oleh Allah diterangkan dalam surah Thaha ayat 15 dan 16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabiullah Musa, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Tapi aku sembunyikan waktunya, aku rahasiakan kapan datangnya, nggak ada yang tahu. Agar setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Maka jangan sampai memalingkan kamu orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari kiamat dan mengikuti hawa nafsunya lalu kamu binasa. Ada orang-orang yang gak percaya kepada hari kiamat, jangan sampai kamu terpengaruh. Mengikuti mereka, mengikuti hawa nafsunya lalu binasa, jangan sampai seperti itu. Makanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam saking yakinnya akan adanya hari kiamat karena ini informasi yang pasti benar dari Allah. Beliau berdoa dan doanya itu Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudana ilaik. Kata Nabi Musa, catatkan bagi kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat nanti. Kami tunduk kepada Engkau ya Allah. Dan banyak lagi nabi-nabi lain juga berbicara tentang adanya hari kiamat. Semua nabi intinya menyampaikan kepada kaumnya tentang adanya kiamat, adanya hari kebangkitan. Nanti orang-orang kafir yang ketika di dunia nggak percaya kepada adanya hari akhirat, di akhirat ditanya ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, apa dulu tidak ada Rasul, tidak ada orang yang memberi peringatan tentang adanya hari kiamat? Mereka mengakui, ya ada. Tapi mereka dustakan. Nanti di hari kiamat baru percaya dan yakin, iya kiamat itu benar ada. Hari akhirat itu nyata, teralami oleh mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alam yatikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Kata Allah azza wa jalla, maka ditanyalah orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka, tidakkah ada para rasul yang datang kepada kalian dari bangsa kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan hari kalian ini, tentang kiamat ini, tentang hari kebangkitan ini? Ada enggak dulu para rasul datang kepada kalian? Mereka menjawab, iya benar ada. Akan tapi telah tetap kalimat azab dari Allah atas orang-orang kafir. Jadi semua rasul sudah seperti itu. Allah pun telah menginformasikan bahwa mayit-mayit nanti akan bangkit dari kuburan-kuburan mereka ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala itu 2 kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini. Mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Malaikat mati, manusia, jin mati, binatang mati, semuanya mati. Itu tiupan pertama. Wa nufikha fis-sur. Fasaika man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Itiuplah sangkakala yang pertama. Binasalah semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi, kita, jin, binatang, juga sebagian malaikat yang ada di muka bumi. Mati semuanya. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Lalu kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra", lalu ditiup lagi sangkakala untuk yang kedua kalinya.
Fa'idha hum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka itu semuanya bangkit dan menunggu untuk dihisab. Dalam Az-Zumar ayat 68. Dalam Yasin ayat 51 Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fa'idha hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur-kubur mereka dan bergegas, bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Berkata As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar. Kata beliau, wa fi tafsiri Tha'labi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Fi tafsiri surat Az-Zumar marfu'an. Anna Allah yursilu mataran 'alal ard fayanzilu 'alaihi 40 yawman hatta yakuna fawqahum 12 dhira'a. Fayamuru Allah ta'ala al-ajsad an tabuta kanabatil baqal. Fa idza takamalat ajsaduhum kama kanat qala Allah ta'ala liyahya hamalatul arash liyahya Jibril, Mikail wa Israfil wa Izrail thumma ya'muru Allah ta'ala Israfil fayakhudhu sur fayadahu ala fihi thumma yad'ul arwah fayu'ta biha tatawahaju arwahal mu'minina nura wal ukhra dhulumah fayaqbiduha jami'a thumma yulqiha fis sur thumma ya'muruhu ay yanfukha nafhatal ba'th fatakhurujul arwah kulluha ka'annaha an-nahl qad mala'at ma baina as-sama'i wal ard thumma yaqulu Allah ta'ala wa 'izzati wa jalali la tarji'anna kullu ruhin ila jasadiha fatadkhulul arwah min khayashimi thumma tamshi mashyasam fil ladigh thumma tanshaqqul ardu anhum sira'a fa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard fatakhrujuna minha ila rabbikum tansilun. Kata Safaraini di dalam tafsir Ats-Tsa'labi ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an ketika menafsirkan surah Az-Zumar tadi secara marfu. Marfu itu ucapan Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan hujan ke bumi. Turunlah hujan itu selama 40 hari. Sehingga airnya itu berada kira-kira 12 hasta dari mereka, dari manusia. Lalu Allah memerintahkan jasad-jasad untuk tumbuh kembali. Jasad itu kan tinggal tulang belulang, bahkan hanya satu tulang saja, tulang ekor. Ketika kena air hujan yang turun 40 hari tersebut, jasad itu tumbuh. Seperti tumbuhnya tanaman yang disiram oleh air. Ketika jasad itu sudah terbentuk sempurna seperti sedia kala. Belum hidup nih, masih hanya jadi bangkai, masih jadi jasad yang mati. Tapi sudah sempurna, tangannya, kakinya, kepalanya, mata, telinga, semuanya. Allah kemudian berkata, hiduplah malaikat pemikul arash. Hiduplah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian Allah merintahkan Israfil. Israfil mengambil lagi sangkakala. Dia letakkan sangkakala itu di mulutnya. Kemudian Allah memanggil semua ruh. Semuanya. Maka ruh-ruh orang mukmin memancarkan cahaya. Selain mereka gelap, hitam. Allah ambil semuanya. Allah lemparkan ke dalam sangkakala tersebut.
Kemudian Allah perintahkan Israfil untuk meniup dengan tiupan untuk membangkitkan. Ditiup sangkakala itu, di dalam sangkakala itu ada seluruh ruh manusia. Keluarlah seluruh ruh tersebut berterbangan seperti tawon, seperti lebah, memenuhi seluruh langit dan bumi. Kemudian Allah berfirman, demi kegagahanku dan kemuliaanku, hendaklah setiap ruh kembali ke jasadnya masing-masing. Maka masuklah setiap ruh itu ke jasadnya masing-masing melalui lubang hidung mereka. Lalu menjalar ke seluruh tubuh orang itu seperti menjalarnya bisa racun kepada tubuh orang yang dipatuk. Kalau umpamanya jangan kita lah, seseorang dipatuk, semoga Allah menyelamatkan kita. Dengan binatang yang berbisa atau disengat, ular, kalajengking atau yang sejenisnya. Maka si bisa yang dimasukkan oleh binatang itu ke tubuh kita menjalarkan melalui seluruh aliran darah kita. Seperti itu ruh masuk ke dalam tubuh kita, menjalar ke seluruh tubuh kita seperti menjalarnya bisa yang masuk ke dalam tubuh orang yang dipatuknya. Karena tadi kan jasad-jasad itu sudah sempurna tapi masih mati karena belum ada ruh yang ditiupkan. Ketika ruh itu ditiupkan dan ruh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam sangkakala tadi, begitu ditiup seluruh ruhnya itu keluar dari sangkakala masuk ke jasadnya masing-masing. Maka bumi pun terbelah. Tanah pun terbelah. Karena orang yang ditanam di sana, dikubur di sana bangkit. Bumi pun terbelah secara cepat. Lalu kata Nabi SAW, akulah orang yang pertama kali memecahkan bumi tersebut. Kalian keluar dari tanah tersebut dan bergegas. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu minas sama'i ma'un fayambutuna kama yambutul baqal. Wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'adbun wahid wa huwa ajbudz dzamb minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah air dari langit. Ini setelah kiamat. Air itu menyiram satu tulang ekor yang tertanam, yang terkubur di dalam tanah. Lalu tumbuhlah dari tulang ekor tadi itu jasad manusia, seperti tumbuhnya rerumputan atau tanam-tanaman yang tersiram air. Sebab tak ada seorang pun manusia yang mati kecuali setelah kematiannya seluruh tubuhnya ini hancur. Tulang belulangnya hancur, apalagi dagingnya, darahnya, ototnya, semuanya hancur kecuali hanya satu tulang. Yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah tersusun kembali seluruh tubuhnya pada hari kiamat. Dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, inna fil insani 'azman la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Qalu ayu 'azmin huwa ya Rasulullah? Qal ajbudz dzamb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada satu tulang yang tidak akan hancur dimakan tanah selama-lamanya. Dari satu tulang itu tersusun kembali jasad setiap makhluk pada hari kiamat. Bertanyalah para sahabat, tulang apa itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, itu adalah tulang ekor. Berkata para ulama, wa ajbudz dzam huwal 'adzbul latif alladhi yakunu fi asfalis sulb
Wa qad jaa fil hadits annahu mithla habbatil khardal minhu yambutu jismul insan. Berkata para ulama, perkataan para ulama dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ajbudz dzambi atau tulang ekor adalah tulang yang ada di bagian paling bawah dari tulang punggung manusia. Tulang punggung yang terbentang sejak mulai tengkorak ke bawah gitu. Terus itu yang paling ujung. Dalam hadis disebutkan itu adalah sebesar biji atau sebesar benih. Dari sanalah tumbuh kembali seluruh jasad manusia pada hari kiamat. Apakah ini ilmiah? Amat sangat ilmiah di dunia juga. Sudah diadakan penelitian oleh para ahli biologi umpamanya kenapa pohon besar tingginya puluhan meter, diameter batangnya tidak bisa kita peluk saking gedenya, tapi itu bermula dari satu biji kecil. Diteliti oleh para ahli biologi, dibelah, diteliti, ternyata di dalam satu biji kecil itu terhimpun, terkandung seluruh bahan yang kelak akan menjadi pohon besar. Ditanam di tanah, disiram, dipupuk, baru muncul dahan, mulainya kecil, lama-lama membesar, batangnya, kemudian dahannya, kemudian rantingnya, kemudian daunnya, kemudian bunganya, kemudian buahnya. Itu semua bermula dari satu biji kecil. Di dunia ini juga sudah terbukti. Maka penjelasannya sangat ilmiah, masuk ke dalam kurikulum pelajaran-pelajaran di sekolah sejak mulai SD sampai perguruan tinggi. Tak ada yang membantah. Real, nyata, dan ilmiah, ada penjelasan ilmiahnya. Demikian juga dengan seluruh jasad manusia yang berawal dari satu tulang ekor, kemudian ditanam di dalam tanah, diairi oleh hujan, pada hari kiamat nanti tumbuh menjadi jasad yang utuh seperti sedia kala. Dahulu orang-orang musyrik menganggap mustahil dikembalikannya manusia dalam kehidupan yang lain seusai kematiannya. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya untuk bersumpah, menyebut nama Allah tentang akan terjadinya hari kebangkitan, bahwa itu pasti terjadi mau tidak mau. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Saba ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib. Kata Allah, berkatalah orang-orang kafir, kiamat ini tidak akan mendatangi kita. Nggak ada kiamat-kiamatan. Katakan oleh Muhammad, ya akan terjadi demi Rabbku yang mengetahui setiap perkara gaib. Kiamat itu pasti akan mendatangi kalian. Juga dalam surah Yunus ayat 53 Allah berfirman, wa yas'alunaka ahaqqun huwa qul wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Orang-orang musyrik itu akan bertanya kepada engkau, hai Muhammad, benarkah hari kiamat itu? Jawab, benar. Demi Rabbku, sesungguhnya kiamat itu pasti benar. Dan kalian itu tidak bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla. Surah At-Taghabun ayat yang ke-7 juga menyatakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan oleh Muhammad, ya demi Rabbku, latub'atsunna,
Kalian ini pasti akan dibangkitkan. Pasti. Ada sumpah. Sumpah ini menunjukkan kepastian. Ada huruf lam tauqid. La tub'atsunna. Asalnya tub'atsu. Asalnya tub'atsuna kalian. Masuklah. La tub'atsuna. Masuk nun tauqid tsaqilah. Jadi la tub'atsunna bima amiltum. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Kalian ini pasti akan dibangkitkan. Kemudian setelah itu pasti akan ditanya tentang semua amal-amal yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu sangat mudah, enteng, simple bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak susah, tidak ribet. Itu semua ayat menjelaskannya. Kiamat itu pasti terjadi, hari kebangkitan itu pasti teralami. Selain itu, terjadinya hari kiamat itu dekat. Segera. Dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'at wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Kiamat itu dekat. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hisab bagi manusia, tapi mereka berada dalam kelalaian. Mereka itu berpaling dari keyakinan ini. Kalau umpamanya ditanya, bukankah ayat ini turun 1500 tahun yang lalu kira-kira? Sampai sekarang katanya dekat, katanya segera, sudah 1500 tahun. Kok nggak kejadian juga? Dan entah berapa ribu tahun lagi. Katanya dekat, tapi kok lama? Pertama, setiap yang akan terjadi sekalipun masih lama maka disebut dekat itu. Segala sesuatu yang pasti itu dekat, itu yang pertama. Kedua, itu menunjukkan sangat kecilnya kita. Sehingga sesuatu yang sebenarnya sebentar bagi makhluk yang super kecil seperti kita dianggap lama. Allah yang maha besar memandang itu dekat. Itu segera, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap itu masih jauh, kami memandang ini sebentar lagi. Coba aja umpamanya menurut kita 3 hari atau sepekan itu tidak begitu lama lah ya. Karena kita segede ini. Coba menurut makhluk yang sangat kecil, semut, disebut seminggu. Wah, bagi mereka seminggu itu seumur hidup. Mungkin usia semut seminggu, wallahu a'lam. Saya nggak meneliti berapa lama semut hidup. Tapi mungkin seminggu itu mungkin bagi mereka seumur hidup, lama banget. Bagi kita sebentar. Makin kecil makhluk, makin memandang lama waktu yang sebenarnya sebentar menurut makhluk yang lebih besar. Kita menganggap 1500-2000 tahun itu lama, lebih dari seumur hidup, beberapa generasi. Bagi Allah yang maha besar, Allahu Akbar, itu sangat sebentar. Allah pun dalam Al-Quran mencela orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Allah berfirman pertama dalam surah Yunus ayat 45, Allah menyatakan, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan hari berjumpa dengan Allah. Mereka itu orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk dalam kehidupan mereka. Rugi dia. Kenapa? Ya karena tidak percaya akan adanya hari perjumpaan dengan Allah. Mereka tidak bersiap-siap menghadapi hari yang sangat super penting tersebut. Lalai, rugi dia.
Dalam surah Asy-Syura ayat 18 Allah menyatakan ala innal ladzina yumaruna fis sa'ah la fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mereka itu berada dalam kesesatan yang amat sangat jauh. Sesat itu walaupun dekat, sedikit itu sudah membahayakan, apalagi kalau sesatnya amat sangat jauh. Coba ada satu jalan tol lurus, ada jalan belok ke kiri atau ke kanan dengan sudut 1 derajat umpamanya. Awalnya 1 derajat ya, lama-lama ujungnya itu semakin jauh. Apalagi kalau sudutnya itu 90 derajat, wah tambah jauh. Semua kesesatan adalah kesesatan yang berakhir dengan kerugian. Dalam surah Al-Isra mulai 97 sampai 99 Allah menyatakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim ummiyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaa'uhum bi'annahum kafaru biayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida awalam yarau anna allaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun 'ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadh-dhalimuna illa kufura. Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri dan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ini penghinaan. Wajah yang ketika dalam kehidupan kita di dunia amat sangat diagungkan, dimuliakan, dihias seindah mungkin. Di akhirat orang-orang kafir tersebut dihinakan dengan cara berjalannya di atas wajah mereka, rusak. Ketika orang-orang para sahabat mendengar ayat ini, mereka bertanya bagaimana mereka bisa berjalan berdiri di atas wajah mereka. Sehebat-hebat ahli akrobat di dunia, nggak ada yang bisa berjalan dengan wajah. Berjalan dengan tangan ada, berjalan dengan egrang ada, walaupun jarang. Semuanya berjalan di atas kedua kaki. Tapi kok di akhirat berjalan di atas wajah, bagaimana bisa? Nabi SAW menjawab, Allah yang mampu membuat manusia berjalan di atas kedua kaki ketika hidup di dunia, pastilah mampu membuat orang berjalan di atas wajahnya di akhirat nanti. Gampang bagi Allah. Gak perlu ikut mikir. Kalau kita yang melakukan itu jelas gak bisa. Allah mah mudah. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri berjalan di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Bayangkan. Indra terpenting. Penglihatan, pendengaran, juga lisan untuk berbicara. Semua gak berfungsi. Buta, tuli, dan bisu. Tempat mereka di neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika api neraka itu mulai mengecil, kami tambah lagi nyalanya, menjadi lebih besar lagi. Itulah balasan yang pantas bagi mereka karena mereka dahulu kufur kepada ayat-ayat kami. Dulu mereka berkata, apakah ketika kami sudah jadi tulang belulang, sudah hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, apakah kami semua akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Itu karena mereka itu memahami, meyakini segala sesuatu dengan akal yang super terbatas. Gak masuk akal mereka.
Allah merespon awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pasti mampu menciptakan kembali semisal mereka dan menetapkan ajal atau waktu tertentu bagi mereka yang tidak perlu diragukan lagi. Jangankan mengembalikan manusia yang pernah ada, pernah hidup terus mati diadakan lagi. Menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, tanpa model, tanpa contoh, Allah mampu. Bahkan menciptakan langit dan bumi yang lebih besar, lebih kompleks, lebih ribet, lebih komprehensif. Bagi Allah mudah. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa kalian yang lebih sulit penciptaannya? Ataukah langit yang kemudian kami tata? Mana yang lebih sulit, lebih susah menciptakan kalian manusia atau menciptakan langit dan bumi? Tentu saja lebih sulit, lebih susah menciptakan langit dan bumi karena besarnya dan kompleksnya. Kalau manusia kecil ya simple. Menciptakan bumi, langit dan bumi dan menatanya amat mudah bagi Allah. Apalagi menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, tanpa model, tanpa contoh. Apalagi mengembalikan kembali manusia yang pernah hidup lalu mati, dikembalikan lagi ke seperti semula, itu jauh lebih mudah lagi. Fa'abadh zalimuna illa kufura, tapi orang-orang zalim itu tetap enggan menerima hujjah itu. Mereka tetap tidak mau menerimanya kecuali kekufuran. Dalam surah Hud ayat 49 Allah berfirman, wa qalu a idza kunna idzaman wa rufata inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dalam Al-Isra ayat 49 Allah menyatakan, mereka berkata, apakah apabila kami sudah menjadi tulang belulang dan serpihan-serpihan kecil, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Oleh Allah direspon. Dalam ayat 50 sampai 52 dari surah Al-Isra tersebut, kata Allah, qul kunu hijaratan aw hadida. Katakan oleh Muhammad, jadilah kalau gitu kamu batu atau besi, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk lain, benda lain yang dianggap besar dalam anggapan kalian. Fasayaquluna may yu'iduna, mereka kemudian bertanya lagi, siapa yang akan mengembalikan kami seperti semula? Qul, jawab olehmu Muhammad, alladzi fattarakum awwala marrah, yang akan mengembalikan kalian seperti semula, alladzi fattarakum, adalah zat yang menciptakan kalian pertama kali. Itu yang akan mengembalikan. Apa yang terjadi? Fasayungiduna ilaika ru'usahum, mereka geleng-geleng kepala kepada kamu. Enggak masuk iman mereka. Wa yaquluna mata, kalau begitu kapan ini terjadi? Jadi setelah diberi hujjah, kalian pasti akan dibangkitkan, dikembalikan. Lalu mungkin masuk otak mereka lalu bertanya, siapa yang mengembalikan kami? Dijawab, yang mengembalikan kalian adalah yang pertama kali menciptakan kalian. Masuk akal juga. Lalu kapan ini terjadi? Terus. Qul, jawab olehmu, asa ayyakuna qariba. Ini tak akan lama lagi nih. Ini dekat nih, ini segera nih. Yauma yad'ukum
fatastajibuna bihamdihi fatadhunnuna illa bithum illa qalila. Itu akan terjadi ketika Allah memanggil kalian, kalian kemudian memenuhi panggilan itu dengan memuji Allah, lalu kalian merasa bahwa kalian tidak pernah hidup di alam dunia kecuali hanya sebentar saja. Waktu hidup kita yang hanya puluhan tahun ini, ada yang 50, 60, 70, anggaplah 80, anggap 100. 100 tahun itu lama bagi kita yang hidup menjalani kehidupan di alam dunia ini. Tapi ketika nanti pada hari kiamat rasanya sesaat, sebentar. Dibanding kehidupan yang akan dialami di akhirat nanti. Berkata pensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibnu Abil Izzi rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, fata'ammal ma ajabu bihi an kulli su'alin ala tafsil fa innahum qalu awwalan aidha kunna idhama wa rufata inna lamab'utsuna khalqan jadida. Perhatikan jawaban mereka terhadap setiap pertanyaan, jawaban Allah terhadap setiap pertanyaan mereka secara rinci. Mereka pertama berkata, apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang dan serpihan-serpihan, kami akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kalian menyangka bahwa kalian tidak diciptakan, kalau kalian menyangka kalian ini tidak ada yang mengatur, kenapa kalian ini tidak menjadi makhluk benda mati yang tidak mengalami kematian seperti batu ataupun besi atau yang lebih besar daripada itu? Kenapa kalian jadi orang? Kenapa kalian tidak jadi gunung, tidak jadi batu, tidak menjadi benda yang tidak mengalami kematian? Kalau kalian menjawab inna khuliqna ala hadhi sifat allati la taqbalul baqa, karena kami diciptakan dengan sifat seperti ini yang tidak abadi. Jawab, lalu apa yang menghalangi pencipta kalian yang telah menciptakan kalian, menumbuh kembangkan kalian? Apa yang menghalangi dia untuk mengembalikan kalian menjadi makhluk yang hidup lagi? Jadi kalau umpamanya kenapa kalian tidak jadi batu, tidak jadi besi, tidak jadi gunung yang tidak pernah musnah, yang tidak pernah mati umpamanya? Karena memang sudah mati. Mereka menjawab, ya kami ditakdirkan, diciptakan dengan sifat seperti ini. Nah kalau memang Allah yang memilih menentukan kalian diciptakan seperti itu, apa halangannya bagi Allah mengembalikan kembali kalian yang pernah mati kemudian dihidupkan lagi seperti sedia kala? Dan itu mudah bagi Allah. Maknanya lau kuntu min hijaratin aw hadidin aw khalqin akbar minhuma. Maknanya kalau kalian jadi batu, jadi besi atau makhluk lain yang lebih besar, maka Allah Azza wa Jalla mentakdirkan benda-benda yang besar dan kuat itu bisa dirubah, bisa dimusnahkan. Besi apa bisa dirubah bentuknya dari bentuk asli ke bentuk lain? Ya. Dari besi yang baku bisa menjadi rel kereta api, bisa menjadi beton, bisa menjadi tiang listrik, bisa menjadi mobil, pesawat, kereta api. Dirubah oleh siapa? Oleh manusia. Batu juga begitu. Batu yang tadinya nggak karu-karuan bentuknya bisa menjadi indah, bisa menjadi bola. Tuh di tengah-tengah kota Bandung banyak bola-bola yang terbuat dari batu, ya. Bisa menjadi
meja, kursi yang terbuat dari batu bisa. Kalau benda-benda seperti itu bisa dirubah oleh orang, sekenaknya bisa dihancurkan, bisa dikembalikan. Apalagi Allah kepada jasad manusia. Sangat gampang dan mudah bagi Allah untuk melakukannya. Berdasarkan hal itu, kalau benda-benda yang keras saja bisa dirubah-rubah, bisa dipindah-pindah oleh manusia yang lemah, apalagi Allah yang Maha Kuasa mampu merubah-rubah, memindah-mindah, mencetak ulang manusia yang tidak sekuat, tidak sekokoh baja ataupun batu. Maka ketika mereka bertanya, "May yu'iduna?" Siapa yang akan mengembalikan kami kembali seperti sedia kala setelah kami hancur, binasa, musnah, hilang seluruh anggota-anggota badan kami? Maka jawab, "Qul alladzi fatarakum awwala marrah." Yang akan mengembalikan kalian adalah zat yang pertama kali menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepikiran juga oleh mereka, ya. Lalu biasa muncul pertanyaan berikutnya, kapan ini terjadi? Jawab, asa yakuna qariba, itu tidak akan lama lagi, sebentar, ya. Inilah hujjah. Bagaimana cara Allah mematahkan argumentasi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan itu dikemukakan oleh para nabi kepada umat-umatnya. Bahkan sudah diingatkan sejak pertama kali sejarah kehidupan manusia dimulai dengan diturunkannya Adam, Hawa beserta iblis ke muka bumi ini. Sudah diingatkan, nanti kehidupan ini ada akhirnya, kehidupan ini ada matinya, dan kelak akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya. Adanya hari akhir sudah diterangkan di awal sejarah kehidupan manusia. Ketika kehidupan manusia pertama kali dimulai, sudah disebut nanti akan ada akhirnya dan nanti akan dibangkitkan kembali. Dan itu terus diulang-ulang penjelasan itu di setiap diutusnya para nabi ke tengah umatnya sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat, hadis selaras dengan pemikiran akal sehat, juga sesuai dengan fitrah yang selamat, fitrah yang sehat, yang lurus, yang benar. Semuanya menerima keyakinan kehidupan ini ada akhirnya, seluruh dunia ini ada hancurnya, dan kelak makhluk-makhluk tersebut akan dihidupkan kembali untuk kemudian diproses, diminta pertanggungjawabannya, dan diberikan balasan sesuai dengan jenis amalan masing-masing makhluk tersebut. Ya, inilah penjelasan tentang adanya hari kebangkitan pada hari kiamat nanti. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Kalau Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasa nasihat berharga yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema yang dibahas atau seputar akidah. Silakan, kami coba sapa dari pendengar melalui telepon terlebih dahulu. 0218236543 kami sapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
Saya Tasli dari Bandung. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan, tapi mungkin agak keluar dari tema. Ini masalah mansuh. Ustaz, saya membaca di dalam satu ini riwayat, katanya bahwa sujud itu diberlakukannya dari dulu, namun tidak berlaku sujud itu di zaman Rasulullah saat sekarang ini. Yang saya tanyakan, apakah sujud itu salah satu yang dimansuh? Karena pada saat itu ada anak-anaknya Nabi Yakub yang sujud kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub. Maksudnya sujud untuk memberikan penghormatan begitu Bapak ya? Iya, betul. Baik. Mungkin pada saat itu berupa penghormatan. Baik. Terima kasih Pak Tasri atas interaksinya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik, Pak Tasli di Bandung, barakallahu fiik. Iya, sujud dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menyembah. Dulu pernah dibolehkan. Sebagaimana perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka para malaikat pun sujud. Kecuali iblis. Dia enggan dan bertakabur dan termasuk makhluk yang kafir. Perintah sujud Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam bukan dalam rangka menyembah, tapi dalam rangka menghormati. Saat itu dibolehkan. Makanya karena ini perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti baik. Kemudian para malaikat sujud. Sujudnya karena ketundukan, ketaatan, dan tauhid para malaikat kepada Allah. Mentauhidkan Allah yang dilakukan oleh para malaikat dengan sujud ke Adam itu tauhid ketaatan. Hanya kepada Allah. Selama Allah yang merintahkan dengan niat menghormat, wajib dilaksanakan. Iblis tidak mau karena adanya ketakaburan. Jangan salah faham. Iblis itu ahli tauhid. Dia nggak mau sujud selain kepada Allah. Loh, kalau memang si iblis ahli tauhid, apakah malaikat musyrik? Terbalik itu orang berpikir. Keliru. Sujud di sana bukan ibadah. Tapi sujudnya adalah menghormat. Dan iblis bukan karena mentauhidkan Allah, tapi karena tidak mau mentaati Allah untuk menghormat Adam. Makanya disebut oleh Allah aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Makanya wa kana minal kafirin, dia kafir. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Nah, kelihatan ketakaburannya. Kelihatan ketidaktaatannya kepada Allah. Dia menyatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Pertama, ya. Penyebab utama ketidaktaatan si iblis adalah karena ketakaburan, merasa, dan bentuk ketakaburannya merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Kedua, alasannya si super salah, super keliru, alasannya menunjukkan kebodohan iblis ketika itu. Alasannya dia lebih baik dari Adam hanya karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap api lebih baik dari tanah. Padahal logika manapun, akal manapun, realita menunjukkan tanah jauh lebih baik daripada api. Orang bisa hidup tanpa api, tapi nggak bisa hidup tanpa tanah.
Api mah madarat, kalau besar tak terkendali merusak, sifatnya kalau tanah bermanfaat bagi semua orang. Api mah tidak bisa berdiri sendiri, selalu membutuhkan benda lain untuk eksis. Kayu bakar, kertas, gas, atau yang sejenisnya. Dan ketika yang dibakarnya habis, tak harus dibunuh itu api. Dia akan mati sendiri. Lemah api itu. Adapun tanah, dia bukan membutuhkan yang lain, tapi dibutuhkan oleh benda-benda atau makhluk lain. Api itu hanya dengan sedikit hembusan angin yang dibuat oleh sentilan jari kita langsung bergoyang. Saking lemahnya. Tanah mah tidak. Ya. Oleh karena itu iblis yang durhaka. Kalau ada orang yang menyatakan iblis ahli tauhid berdasarkan kasus ini, secara tidak langsung dia menyatakan malaikat musyrik kalau begitu. Keliru besar. Malaikat makhluk yang taat selalu bertauhid kepada Allah. Iblis makhluk durhaka yang ingkar kepada Allah. Jadi saat itu sujudnya dalam rangka ibadah, ya dibolehkan. Dan terus sampai kepada masa beberapa nabi, sampai di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Sujudnya apa? Dalam rangka menghormat. Saat itu boleh. Dibolehkan. Dan itu sesuatu yang tidak terlarang. Dilakukan oleh para nabi. Nabi Yusuf sujud kepada ayahnya. Saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Saat itu dibolehkan hukumnya. Dalam rangka ibadah. Adapun di zaman Nabi SAW ketentuan itu tidak berlaku. Dimansukh, ya betul dimansukh. Makanya Nabi SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'atil litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya, saking agungnya hak-hak suami atas istrinya. Seandainya boleh. Karena tidak boleh maka beliau tidaklah memerintahkan. Walaupun sujudnya dalam rangka apa? Dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka ibadah. Maka tidak boleh. Maka kalau zaman dahulu menghormat dengan cara bersujud tidaklah terlarang, dibolehkan. Adapun sekarang terlarang. Maka bagaimana kalau seseorang sekarang di zaman kita sujud kepada orang lain? Maka ada 3 hukumnya. Pertama, kalau sujudnya itu dalam rangka ibadah kepada orang lain, maka haram secara mutlak, syirik dia. Walaupun kepada Nabi SAW di saat Nabi masih hidup. Apalagi setelah Nabi wafat sujud ke kuburannya dalam rangka ibadah. Seperti sujudnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu syirik. Karena apa? Karena sujud nau' min anwa'il ibadah la yajuzu sarfuhu illa lillahi Azza wa Jalla. Sujud itu salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia syirik. Kalau sujudnya dalam rangka ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kedua, kalau orang sujud dalam rangka menghormati, menghargai. Seperti sujudnya seseorang ke raja, ke orang tua, ke guru, sujud. Atau ke orang lain. Dalam rangka apa? Bukan ibadah. Tapi menghormat. Ini juga terlarang, tidak boleh. Tapi tidak jatuh kepada syirik. Karena bukan ibadah. Tapi jatuhnya kepada maksiat, menghormati sesama makhluk dengan cara menghormat yang diharamkan, yang tidak boleh dilakukan. Maka ini maksiat. Dia tidak boleh dihukumi musyrik, murtad, keluar dari Islam, enggak.
Tapi dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa. Karena melakukan penghormatan dengan cara yang dilarang. Bukankah menghormati itu urusan dunia bukan urusan akhirat? Iya, tapi selama urusan dunia itu ada larangannya ya tidak boleh. Urusan dunia pada asalnya boleh semua. Silakan lakukan, kecuali kalau ada yang ada larangan maka haram, tidak boleh walaupun itu urusan dunia. Ini yang kedua. Ketiga, orang sujud kepada orang lain bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, tapi karena ada hajah, ada keperluan. Maka ini mubah, boleh. Seperti umpamanya seseorang yang melakukan gerakan seperti sujud. Di hadapannya ada orang lain duduk di kursi. Kita umpamanya seperti sujud. Tapi dalam rangka mencari benda di bawah kolong kursi yang diduduki oleh orang itu. Seperti sujud begitu. Maka sujudnya atau gerakan semacam sujudnya itu bukan ibadah, bukan menghormat. Karena ada keperluan. Dan itu juga yang dilakukan oleh sahabat ketika Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu. Beliau tidak membuka sepatunya. Ada seorang sahabat, kepala suku yang sangat dihormati di kalangan kaumnya. Namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Melihat gitu dia membungkukkan badannya mengarah kepada sepatu Nabi SAW untuk dibukakan. Karena dia menyangka Nabi akan membuka sepatunya untuk mencuci kedua kakinya. Dengan cara membungkuk seperti itu. Oleh Nabi SAW dilarang, bukan dilarang rukunya atau sujudnya, tapi tidak perlu membuka. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, karena aku memakai kedua sepatu dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas dari sepatunya. Membungkuknya saat itu dalam rangka ada hajah, ada keperluan, maka boleh. Seorang ibu membungkuk di hadapan anaknya karena anak itu celananya melorot. Kemudian oleh si ibunya diangkat lagi, otomatis harus membungkuk. Atau bahkan seorang istri membungkuk di hadapan suaminya. Bersimpuh dalam rangka apa? Dalam rangka membukakan sepatunya atau kaos kakinya. Suaminya umpamanya duduk di atas kursi, kemudian istrinya membukakan dengan cara membungkuk. Dalam rangka apa itu? Ibadah? Bukan. Menghormat? Bukan. Tapi ada keperluan, maka boleh. Mubah hukumnya. Ya. Itulah 3 hukum ruku atau sujud kepada sesama makhluk. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Keleheran jawaban dan nasihat halus Ustaz. Demikian untuk penanya pertama. Berikutnya kami berikan kesempatan penanya kedua masih dari telepon di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa? Dari mana Bapak? Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya, ahlan Pak Abu Mizan. Silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz nerangkan dalam surat Al-Jum'ah ayat 68. Di situ malaikat Israfil nucakala mati semua. Berarti di situ malaikat maut, malaikat Israfil juga mati, kecuali yang di dunia. Ataukah malaikat Israfil yang malaikat maut yang terakhir mati? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Mohon maaf Bapak, cukup satu saja ya Bapak ya bahasannya, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Abu Mizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak Abu Mizan di Pondok Kelapa, barakallahu fiik. Tadi dikatakan ketika sangkakala pertama ditiup, para malaikat mati. Iya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard.
Ditiuplah sangkakala, matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Ya para malaikat. Selain malaikat nggak ada lagi. Burung bukan di langit, masih di dunia. Para malaikat yang ada di langit. Dan juga yang ada di bumi. Kita semua, termasuk malaikat yang ditugaskan di muka bumi. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Lalu para ulama ikhtilaf tentang siapa makhluk-makhluk yang tidak mati ini. Sebagian ulama ada yang menyatakan salah satu yang tidak mati itu adalah Jibril, Mikail, dan malakul maut pencabut nyawa dan malaikat peniup sangkakala. Sebagian ulama menyatakan malaikat peniup sangkakala ini Israfil. Sebagaimana dalam riwayat yang dikemukakan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab yang kita bahas ini, tadi juga dikatakan Israfil lah yang meniup. Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan Jibril, Mikail, Israfil, dan malakul maut itu yang tidak mati. Termasuk malaikat pemikul arsy. Kenapa? Karena itu di atas langit. Di atas langit itu ada kursi. Di atas langit ketujuh ini ada air, di atas air ada kursi, di atas kursi ada air, di atas air itu ada arsy Allah. Jadi malaikat yang berada di atas langit ketujuh itu bukanlah penghuni langit. Sedangkan ayat menyatakan fasa'iqa man fis samawat. Binasalah semua malaikat yang ada di langit. Adapun yang ada di atas langit ketujuh seperti malaikat karubiyun yang ada di sekeliling arsy, malaikat pemikul arsy, termasuk sebagian ulama menyebut Jibril, Mikail, Israfil dan malakul maut. Sebagian ulama menyatakan mereka tidak mati. Dan ada juga selain malaikat yang tidak mati, yaitu para penghuni surga dan neraka. Berupa kalau di surga ada bidadari-bidadari surga dan wildan. Mereka diciptakan tidak untuk binasa. Dan itu bukan langit, bukan bumi. Surga dan neraka bukan langit, bukan bumi. Sedangkan ayat menyatakan binasalah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Di luar langit dan bumi tidak binasa. Ada malaikat yang ditugaskan di surga. Untuk apa? Untuk membangun rumah, untuk menumbuhkan pohon-pohonan bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Demikian juga ada malaikat yang ditugaskan di neraka, ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy, ada malaikat karubiyun di sekeliling arsy. Itu adalah makhluk-makhluk yang di luar langit dan bumi. Makanya sebagian ulama menyatakan illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak binasa. Itu adalah yang tadi disebut. Akan tetapi karena perkara ini perkara gaib, kita tidak bisa memastikan siapa saja yang tidak mati ketika sangkakala yang pertama ditiup. Tadi hanya sekedar pendapat saja. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa yang mati itu hanya di langit dan di bumi, di luar langit dan bumi tidak mati. Yang ada di surga, yang ada di neraka, yang ada di atas langit, malaikat pemikul arsy, malaikat karubiyun, termasuk Jibril, Mikail, dan juga malakul maut dan Israfil. Sebagian ulama menyatakan itu tidaklah mati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya mengenai kisos di akhirat nanti. Apakah seorang anak akan bisa menuntut kezaliman yang dilakukan oleh orang tuanya? Karena waktu kecil bisa jadi pernah dicubit atau dipukul karena si anak nakal, atau karena orang tua kurang sabar.
Apabila benar, apakah berarti orang tuanya harus meminta maaf kepada anak yang sudah dewasa ataupun yang masih belum balik saat ini, kemudian meminta kehalalan dari kezaliman yang pernah dilakukan tersebut? Apakah kalau seorang anak sampai menuntut kisos orang tuanya di akhirat nanti, berarti dia bukan anak yang soleh atau solihah? Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Taib, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik yang bertanya barusan. Hari Kamis yang lalu kita membahas kitab At-Tadhkirah. Yang kita bahaslah qisas di akhirat. Qisas di akhirat berupa menunaikan keadilan atas kezaliman yang belum tuntas di dunia, belum terbalaskan di dunia. Di akhirat ada qisas. Cuma diperhitungkannya dengan dosa dan pahala. Termasuk antara orang tua dan anaknya, iya. Dan ini salah satu di antara kandungan makna dari ayat fala ansaba yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab, hubungan nasab di hari itu, dan mereka juga tidak saling menyapa. Maknanya adalah adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, seseorang dengan saudaranya. Itu tidak berlaku ketika di akhirat, ketika ada bentuk kezaliman. Baik itu anak ke orang tua ataupun orang tua ke anak. Sampai kemarin Imam Al-Qurtubi membawakan beberapa riwayat tentang orang tua yang punya tanggungan hutang kepada anaknya, kemudian ditagih di akhirat. Tapi dibayarnya dengan apa? Dengan pahala dan dosa. Lalu Ibnu Mas'ud mengutip ayat fala ansaba yauma idzin wala yatasaalun. Tidak ada hubungan nasab pada hari itu. Dan tidak juga saling menyapa di antara mereka. Ya. Adapun kalau si orang tua memukul anak, menyentil, bukan karena kezaliman, tapi karena mendidik agar si anak ini baik, agar si anak ini soleh, itu bukanlah sebuah kezaliman. Memberi hukuman kesalahan atas kesalahan anak dengan cara memukul, maka dibolehkan secara syar'i. Nabi SAW menyatakan murru auladakum idza balagha sab'a sinin wadribuhum 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika anaknya itu berusia 7 tahun. Pukul mereka. Kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat. Memukulnya ibadah. Bukan sebuah kezaliman. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, kata beliau, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu sighar. Mereka, para orang tua kami, suka memukuli kami karena kami melanggar janji atau tidak menunaikan amanah padahal kami masih kecil. Dulu para sahabat suka memukul anak-anak mereka sebagai hukuman atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap syariat ini. Melanggar syariat, tidak menunaikan janji, sifat munafik, tidak menunaikan amanah, sifat munafik, dihukum agar mereka disiplin. Menghukum dengan cara memukul, kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana, mereka memukuli kami. Alal ahdi wal amanah. Karena janji dan amanah yang tidak ditunaikan. Wa nahnu sighar. Padahal kami masih kecil saat itu. Memukulnya dalam rangka mendidiknya bukanlah kezaliman, tapi ibadah. Maka tidak akan ada qisas. Adapun yang merupakan bentuk kezaliman adalah pertama, karena tidak ditunaikannya hak-hak anak oleh orang tua. Sehingga anaknya menderita, anaknya sengsara, anaknya tidak tertunaikan haknya, ya itu kezaliman. Atau memberi hukuman melebihi dari batas kesalahannya.
Ada seorang sahabat datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya punya hamba sahaya. Mereka sering melakukan kesalahan dan saya sering kali menghukum mereka dengan pukulan. Apakah saya berpahala ataukah berdosa, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau pukulanmu itu melebihi dari kesalahannya, mereka berpahala, kamu berdosa. Kalau hukumanmu lebih rendah, lebih ringan dari kesalahannya, kamu berpahala dan mereka berdosa. Kalau hukuman yang kamu berikan seimbang dengan kesalahannya, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Jadi tidak setiap memukul adalah bentuk kezaliman. Tidak. Kalau hukuman atau pukulan tersebut dalam rangka memberi hukuman atas kesalahan untuk jerak, untuk mendidik, dan kadarnya pas, tidak melebihi kadar kesalahan dari orang yang dihukum, maka tidaklah berbentuk kezaliman. Kecuali kalau kesalahannya kecil kemudian dipukulnya habis-habisan, ya zalim. Umpamanya anak kecil, umpamanya belum mengerti apa-apa, kemudian mencoret-coret barang yang kita anggap berharga, tembok, karena memang mereka belum berpikir. Kemudian kita pukuli habis-habisan. Kita ambil sapu. Kita pukuli sampai mereka teriak-teriak kesakitan. Itu kezaliman. Hukuman yang diberikannya tidak sesuai dengan kesalahan, kadar kesalahan. Dan kesalahan ini tidak syar'i. Yang dimaksud hukuman yang boleh dilakukan adalah hukuman karena pelanggaran syar'i. Seperti tidak mau sholat setelah usia 10 tahun. Suami boleh enggak memukul istri? Boleh. Al-Quran menjelaskan. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusuz, maka nasihati mereka. Kalau tetap tidak mau berubah, tetap nusuz, tetap durhaka, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. Kalau dengan dipisah tempat tidur tidak berubah juga, wadribuhunna, pukul mereka. Pukulannya harus sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak boleh menimbulkan luka, cacat seumur hidup, atau memukul wajah atau menjelek-jelekan, yang nggak boleh. Maka pukulan yang sesuai dengan takaran dosanya adalah ibadah, karena melaksanakan Al-Quranul Karim. Walhasil tidak semua pukulan merupakan kezaliman. Kecuali kalau pukulan tersebut sebagai hukuman yang kadarnya melebihi kesalahannya, yaitu kezaliman, maka wajib minta maaf. Wajib mengembalikan hak si anak. Karena pukulannya melebihi dari kesalahannya, hukumannya melebihi dari penyimpangannya, ya gentle. Pertama, kita mengembalikan hak itu kepada anak untuk tidak menjadi tuntutan. Kalau umpamanya kita memukul anak karena anak tidak mau sholat, lalu si anak nanti di akhirat ya menuntut, ya Allah saya dulu dipukul oleh orang tua saya. Orang tua bisa berhujah, karena saya melaksanakan perintah Nabi SAW. Perintah Nabi adalah syariatullah. Pukul kalau nggak mau sholat setelah usia 10 tahun, apalagi di atas 10 tahun. Ya punya hujah lagi si anak, bukan kezaliman. Jadi kalau melebihi hukum kesalahannya, oke. Kita salah, gentle, minta maaf. Kedua, mendidik anak. Karena anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Mendidik anak untuk gentle, mengakui kesalahan, meminta maaf atas kesalahan, dan memberi kompensasi akibat hukuman yang berlebihan. Ya. Demikian ibu atau bapak yang bertanya barusan, cukup ya sampai di sini, waktunya terbatas untuk kita. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.